Gimana itu Pak Bom Iya, makan ya? kan kalau bukan haknya harusnya dibalikin lah. Memang kalau dia makan kan 1 ton, tapi ya tetaplah uangnya dibalikin lah, kan bukan uang dia. Kalau dia makan kan berasnya 1 ton. Ngalahin Bang Charles, makanya itu dia nggak suka lihat Bang Charles. Gara-gara Bang Charles makannya ngalahin Pak Bom. Kakak tahu nggak? Pak Bom itu kalau ngemil tuh 500 gram, setengah kilo daging di depan layar. Gini, Gat, lu lihat nih Gat, ya. Nih, Bupin, nih ada daging. Ya elah, norak banget. Terus, selamat makan Pak, gitu. Aku inget tuh. Duitnya siapa Makan aja daging itu? aja, ngemil. Tunggu ya, Orang. ditransfer kata dia gitu. Beli daging. Banyak uangnya. Gak apa-apa sebenarnya sih Kak, gak apa-apa juga dia makan daging ya. Cuman jangan uang orang dong yang dimakan, uang karena si hasil nipu-nipu. Betul. Si korban ini mengadu ke saya itu karena memang dia tidak terima seperti itu. Ya, kenapa dia sampai harus mendiem Karitda? Ya, karena dia merasa ini di room si herder ini harus dikasih tahu penipuan-penipuan itu karena si herder ini tidak suka. Dia pasti menggigit para penipu. Itu maksudnya. Gimana Pak? Yang ditipu itu bukan satu orang, teman-teman. Bukan satu. Ya, bukan. Pulangkan duitnya. Sebenarnya tuh ya, kita ini semuanya hamba Tuhan. Orang-orang Kristen, OTN itu pada sayang sebenarnya Pak Bom. Sayang sekali. Bahkan sampai ratusan juta pun ya sudahlah hilang kayaknya, udah yang penting dia nggak mengulangi hal yang sama. Cuman kayaknya ngulang. Lama-kelamaan bisa 1 M loh Kak. Serius. Kalau dihitung mungkin 1 M itu. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC Reaction ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Kita tahu teman-teman bagaimana mafia donasi ini terus menipu teman-teman kita Kristen, menipu saudara-saudara kita untuk mendapatkan keuntungan. Berkali-kali saya sudah tampilkan bukti-buktinya. Bagaimana Polycarpus ini memanfaatkan agama Kristen, mengaku sebagai pembela iman Kristen, mengaku sebagai pendeta, mengaku sebagai evangelis, mengaku sebagai apologet. Tetapi kelakuannya teman-teman, kelakuannya bejat luar biasa. Bahkan Rudi Iskariot mengatakan bahwa oten-oten ini biadab teman-teman. Jadi antar mereka sudah membongkar aib sesama mereka, serta mengungkap bagaimana modus-modus penipuan yang mereka lakukan. Sekali lagi teman-teman, di channel ini kita hanya mereaksi dan juga menunjukkan bukti-bukti yang kita dapatkan dari sesama mereka. Sehingga kalau kalian tidak sadar juga, artinya memang kebencian itu, kebencian kepada Islam, itu benar-benar sudah menutup mata hati kalian, sudah menutup akal kalian. Karena
Yang kita tampilkan ini data. Bukan saya ngarang sendiri. Bukan saya fitnah-fitnah apologet Kristen. No. Jadi kalian harus bedakan dulu teman-teman. Kalian harus tahu dulu. Tujuan saya mereaksi, tujuan saya membuat konten ini adalah mengedukasi. Karena saya cinta dengan negara ini. Saya tidak mau kita dipecah belah, kita diadu domba oleh polikardus-polikardus ini. Mereka tertawa dari studio mereka. Mereka tertawa dari tempat persembunyian mereka. Kita ribut di lapangan. Kita ribut di media sosial. Halo? Itulah saya berharap teman-teman Kristen ya, itu benar-benar bisa gunakan akal. Karena saya lihat teman-teman Kristen kita ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh polikardus ini. Kalian bisa lihat bagaimana apologet Kristen itu tidak peduli dengan kekristenan. Mereka tidak peduli bagaimana nasib orang-orang Kristen. Mereka tidak peduli mau gereja itu runtuh, mau gereja itu ada yang bobrok, ada gereja yang sangat miskin, ada pendeta nggak bisa makan di luar sana. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka kenyang. Yang penting mereka pingin bangun studio, ada yang sumbang. Mereka mau bangun rumah, ada yang ngasih. Mau beli mobil juga disumbangkan. Itu saja yang mereka pikirkan. Mereka tidak pikirkan yang di lapangan, teman-teman. Mereka tidak pernah mikirin Kristen. Bahkan, ini yang paling sering, teman-teman, kita jumpai di antara polikardus. Mereka bilang, kamu ya, mau bilang Yesus apapun, saya tidak peduli. Kamu mau bilang Kristen apapun, tidak peduli. Karena kamu anti-Christ, dia bilang. Tetapi kalau kamu hujat pribadi saya bunuh kamu. Saya habisi kamu. Jadi pribadi mereka yang tidak boleh diganggu. Ini berbeda sekali dengan apologet Islam. Kalian mau hina saya pribadi, saya mau diancam gimana pun, kalian datangi rumah saya, kalian apain saya ya, saya masih bisa ya mentolerir hal tersebut. Masih bisa menahan diri untuk hal tersebut. Tapi kalau agama saya kalian hujat, nabi saya kalian hina, nggak bisa teman-teman. Mohon maaf. Dan sekali lagi ya, saya tidak ada masalah dengan kekristenan. Yang saya bongkar adalah oknum-oknum yang memanfaatkan Yesus ini, yang menjual Yesus ini. Bahkan bisa dibilang, sayalah pembela Yesus. Saya yang membela Yesus dari fitnahan yang dibuat polikardus ini. Kalian boleh cek. Kita membantu reputasi Kristen, supaya jangan lagi dipandang jelek. Kalian bisa lihat, sepanjang 2025 ini, berapa banyak gereja yang ditolak, berapa banyak umat muslim yang sudah resah, yang tidak suka dengan kehadiran gereja di lingkungan mereka. Silakan dicek. Itu sering kan kalian bikin berita penolakan gereja, penolakan ibadah dan sebagainya. Kenapa yang dipelajari, yang dicari tahu bukan kenapa ini terjadi. Kenapa hanya permasalah aja yang kalian sibukkan. Saya ambil contoh teman-teman. Polikardus ini hanya sibuk menuduh umat muslim, tapi dia nggak pernah mencari solusi untuk membereskan masalah itu. Dan di sini teman-teman, yang mau kita bahas adalah Pak Bom, yang juga adalah mafia donasi. Menurut keterangan Reda Marbun. Sekali lagi ya, yang ngomong, yang memberikan data, yang memberikan bukti bukan kami, tapi dari kalangan Kristen sendiri. Bahkan ada beberapa itu dulunya terafiliasi dengan yang namanya Pak Bom. Sebelumnya adalah teman Pak Bom. Ada yang namanya PHYN ya. Jadi PHYN ini sering sekali mangkal di tempat Pak Bom. Sering sekali dulu bareng sama Pak Bom. Jadi dia tahu betul apa saja yang terjadi. Dan mereka tergabung di satu grup WhatsApp yang sama. Sama seperti Muslim ada grup WhatsApp. Di Kristen tentu saja ada juga gitu kan. Ada grup WhatsApp apologetnya, ada grup WhatsApp penontonnya, ada grup WhatsApp penonton-penontonnya Bom doang, timnya Bom doang, pendukung-pendukung Bom. Dan ternyata teman-teman, Bom itu sering sekali menggalang donasi, tapi tidak jelas rimbanya kemana. Nah ini yang bahaya teman-teman. Bahaya sekali ya. Jadi kalau kami bilangnya utau boboy, bahasa Hokkien ya. Ada kepala nggak ada ekornya. Oke, kita galang donasi ya untuk bencana alam. Tetap galang donasi. Laporan pertanggungjawabnya nggak ada besok. Hilang begitu saja teman-teman. Besok tetap live seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apapun. Dan penonton kebanyakan juga terakhir, mungkin kemarin ada laporannya, cuman saya nggak nonton videonya. Langsung positive thinking saja tanpa mempertanyakan. Ini yang salah teman-teman. Kalian sebagai donatur itu berhak ya
Yang donatur ya, kalau yang nggak donasi ya nggak ada hak juga sih gitu kan. Yang berdonasi itu punya hak meminta kepada orang yang menggalang donasi laporan pertanggungjawaban. Laporannya teman-teman, termasuk mutasi rekeningnya. Kalian punya hak meminta. Jadi jangan biasakan, jangan normalisasi, ngasih donasi, ngasih bantuan, terus karena kalian jarang nonton, ya mungkin kalian nontonnya sebulan cuma 2-3 kali, terus kalian pikir, udah dibuat sama Pak Bom Bom. Laporannya pasti udah ada di video dia, cuman saya nggak nonton. Saya nggak tahu video yang mana dan saya malas untuk ngeklik. Jangan teman-teman. Kalianlah yang menormalisasi para apologet-apologet ini, ya menggalang donasi tapi tidak bertanggung jawab. Sekali lagi ya, itu banyak sekali teman-teman kejadian seperti itu. Karena yang donasi ini kan niatnya tulus. Setelah donasi ya udah dia nggak peduliin. Dia percaya, dia pikir itu dikerjain. Ya, dia pikir teman-teman. Tapi kenyataannya nggak ada. Dan ini banyak sekali case-case seperti ini teman-teman. Ada kepala, nggak ada ekornya, nggak ada penyelesaiannya. Jahat sekali teman-teman. Apapun lah bentuk donasi, termasuk misalnya Pak Bom Bom bilang pingin bangun studio, pingin merayakan ulang tahun, minimal ada foto. Ya, minimal teman-teman, walaupun mungkin nggak ada video tapi minimal ada foto. Karena kalau dijadikan konten khusus juga kadang-kadang orang nggak nonton. Saya ambil contoh Jumat Berkah. Jumat Berkah saya nggak jadikan konten khusus karena kurang menarik. Kecuali di dalam konten tersebut ada yang kita sampaikan, ada ilmu kristologinya, ada ilmu perbandingan agama. Ya, jadi saya cuma jadikan video pendek-pendek untuk saya jadikan opening. Dan Jumat Berkah kemarin teman-teman, ya Jumat Berkah kemarin kita sudah salurkan, tetapi belum saya edit. Ya belum ada saya edit dan masih ada sisa 20-an lagi, 20-an madu yang belum kita salurkan karena kemarin keterbatasan waktu. Ya kemarin alhamdulillah dari 4 orang saja kita mengumpulkan madu 75 yang dibagikan tanggal 26 Desember kemarin. Jadi 26 Desember kemarin ada 75 madu yang kita salurkan, ya sudah 3 panti, kurang 1 lagi. Jadi kita juga nggak mau 1 panti udah drop semua ke situ. Ada orang kan kayak gitu, nggak mau tahu, mau cepat aja gitu kan. Oh ya sudahlah, saya drop di panti ini selesai gitu. Saya nggak mau teman-teman. Saya nanyain berapa orang di sini. Kalau orangnya cuma 15, kita kasih 15 supaya jangan mubazir. Kasih 15, baru ke tempat lain lagi. Walaupun mungkin akan repot. Ya, saya harus cari-cari panti, harus pindah sana pindah sini, tapi nggak apa-apa. Artinya kita bertanggung jawab atas donasi yang diberikan. Donasi yang dititipkan kepada kita amanah. Bukan menggampangkan gitu kan. Uang orang kok udahlah drop aja di sini semua selesai gitu kan. Daripada cari kerjaan, habis biaya keliling-keliling lagi. Tapi kita nggak mau. Ini yang membedakan kita dengan para polikardus ini. Kita tonton dulu bagaimana Reda Marbun membongkar penipuan yang dilakukan oleh Pak Bom Bom ini. Bim, solata di YouTube. Kipas dulu Pak Bom Bom, kipas dulu, kipas ya, supaya agak-agak masuk angin dari kiri kanan, atas belakang gitu. Kipas dulu Pak Bom Bom, kipas. Ya, makanya dunia internet ini akan membawa sesuatu kehancuran buat para penipu-penipu. Ya, itu tugas room ini itu Pak Bom Bom ya, tugas room ini. Panas kan? Panas. Coba ya. Sampai detik ini uang yang terkumpul di situ teman-teman tidak ada pertanggungjawaban sampai detik ini. Panas. Ulang tahun Solata YouTube-nya si Bim Bim. Yang melapor ini ke gua adalah anak-anak Tuhan yang merasa dirugikan karena tidak ada pertanggungjawaban dari seorang Bim Bim. Karena tidak ada pertanggungjawaban dari seorang Bim Bim. Panas, kipas dulu teman-teman, dikipas dulu. Ya, dikipas. Awalnya mau diapakan uang itu, Kak? Bro, kau ini. Kayak kadrun kau setengah otak.
Paham, udah kakak bilang keperuntukan uang itu untuk merayakan ulang tahun Solata. Ternyata ya tidak ada eksekusi ulang tahun itu, dan sampai detik ini uang itu tidak tahu kemana dibikin si Bim Bim. Ya, jadi ini nanti akan terus-terusan nanti bertambah-tambah ini teman-teman ya. Kita tunggu Ibu Detektif beres dulu ya supaya si Iskariot juga supaya kita amankan begitu teman-teman ya. Panas. Ya Dek. Pelan Dek. BEM 2 itu punya Pak Bom Bom. Mau itu milik si Bim Bim, si Bom Bom, si Bam Bam, si Bum Bum, si Bem Bem, ya kita mah nggak peduli Dek. Cuman ada uang yang dikumpulkan dari oten-oten ya dari oten-oten ya. Jadi ini laporan dari oten itu langsung ke ketua herder. Panas kan Pak Bom Bom? Panas nggak Pak Bom Bom? Udah tap-tap layar belum Pak Bom Oh, Bom? dia awalnya dia janji kalau itu mau bikin acara ulang tahun bla bla bla. Tapi selama aku di sana kemarin, dia bilang kali ini nggak ada tuh acara-acara. Jadi cuman yang ada di ini doang, di Komal ini aja ya, saya beli kue gitu kan. Tiup bareng. Kayak gitu sih, Kak. Ini bukan yang baru-baru lagi, Dek. Jadi ini ya Kan Solata Bolton ini kan. Yang sudah dilakukan kemarin oleh itu. Ya, penipuan yang sudah dilakukan oleh Bim Bim lah, Dek. Jadi Iya. memang uang ini diperuntukkan. Jadi alasan seorang Bim Bim itu mau ulang tahun Solata. Jadi dikumpulkanlah donasi-donasi dari para ya oten-oten, bukan apologet. Yang nggak tahu kalau ada apologet di situ juga yang berkumpul. Oh, berarti dia di belakang beda ngomongnya. Di depan beda ya, di depan live beda. Ternyata dia ngomongnya tuh di belakang kayaknya, Kak, menjanjikan itu, ya kan? Kan transfer bla 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 kan. Jadi Dek, ini mau ku perjelas lagi nih ke adikku si Vietnam ini Hamunan. Jadi dia menggaung-gaungkan ya teman-teman ya, buat kita sesama orang-orang Kristen ya, karena kita itu mau mengadakan ulang tahun Solata teman-teman, begitulah. Iya, kayaknya di belakang dia ngomong begitu. Di depan soalnya dia nggak ngomong begitu di live. Bukan, ini mah di expose dulu, di expose. Iya. Nggak di belakang. Di grupnya. Curang berarti, curang. Kami nggak sering dengar info-info apa. Apalagi kakak. Sebenarnya kakak ini kalian netizen yang bikin jadi toa di sini, kalian yang bikin. Entah dari mana lah kalian ini memfollow si Retda Marbun itu, nggak tahu aku, udah di DM lah, ini buktinya Kak, ini Kak, ya nggak tahu aku. Emang aku kurang kerjaan gitu mencari-cari info seperti itu, seperti tadi, ya kan? Ya dikirim itu video, oh udah mau direkrut dong si BAB sama si Kiai Murtad, si rest area semua itu. Belum tahu dia siapa si herder. Tadi kan gue bilang kan ke kalian, pernah salah transferan gue itu ke si BAB. Kalau bukan gue yang udah kalau kok gue tahu itu rekening si BAB, berarti kan si ketua herder itu sudah lama sekali di gunung-gunung sana. Sampai salah transfer karyawanku ke si BAB itu, dari mana itu gue tahu? Coba. Berpikirlah kalian, ya kan? Berpikir kalian berapa jumlahnya, yang nggak mungkin aku spill di sini teman-teman. Ya, yang penting si korban yang berita A1 ini, bukan omon-omon,
ya. Jadi sampai detik ini ya, acara ulang tahun Solata itu kira-kira Kak, kira-kira kulaplah dulu keringatku ini jadi keringatan gua. Coba. Dunia itu sempit, ya kan? Konoha jauh sekali ke Jerman. Kok semua tahu itu si ketua herder itu, coba. Coba. 2 digit, 3 digit. Astagfirullahaladzim. Sekian getep itu, ya nanti ya. Janganlah gitu kalian sekian getep. Lu. Udah absen belum? Belum absen juga bertanya itu paling. Aduh. Absen aja tuh belum. Udah nanya berapa digit? 2 digit, 3 digit. Amang, 4 digit. Coba. Follow akun ini karena ini adalah memang pasti banyak yang membenci room ini, yang membenci si ketua herder itu. It's okay lah, it's not my business. Siapa ketua herder itu? Bah, ini si Bang Zodiak ini telak dia. Nggak tahu dia hamuna ketua herder itu siapa. Biarinlah di situ dia menurut. Tanya ke si Edis Sidabutar ke Mama Rika sana siapa ketua herder. Tanya ke si Edis. Tanya ke si Edis Sidabutar. Siapa itu? Iya kan apologet yang terkenal itu katanya itu. Apologet terkenal katanya di Mama Rika. Tanya. Belum tahu dia ketua herder hamuna. Coba. Aku tap lu full kareda. Oh, oke. Kan? Coba. Ya. Udah Kak Marbun. Oh gitu. Ya kan? Nanti akan ada nanti mau Pak Bom mau ke spill nanti itu bukti-bukti Uberweisennya itu Pak Bom untuk ulang tahun Solata itu Pak Bom macam mana Pak Bom? Boleh nggak Pak Bom di spill itunya Pak Bom? Boleh nggak? Aku pamit permisi dulu aku Pak Bom. Pak Bom. Coba. Gue tanya dulu, Pak Bom udah tap layar belum di bawah, Pak Bom? Coba. Mau ku bikin postingan gitu, apa ku pampang aja begitu? Gimana? Macam mana menurut Vietnam ini? Coba. Kak maksudnya? Ya Kak, enggak. Kalau kakak gini kan mau pamit izin minta izin gitu ke siapa itu si Bim gitu kan ya misalnya Bim Bim si budu itu kalau misalnya minta izin gitu kuspil itu uang yang masuk itu dari itu gimana kalau menurut Vietnam? Gasken Kak, gasken. Semakin cepat semakin bagus itu mah. Ya, kenapa harus kayak mau merekrut orang begitu yang direkrut itu lagi anak-anak gue lagi adik-adik gue si Kiai Murtadin, si BAB. Soalnya kurang pengikut Kak, kurang followers. Udah ninggalin followersnya. Coba Pak Bom, coba apa perlu gitu ini itu dari satu bukti aja itu dari yang melapor itu ke gua pasti kan yang lain-lain juga si adik itu kan pasti tahu. Iya Kak sebenarnya bebas aja Pak Bom mau kayak gitu, si DB juga. Pertanyaannya mereka mau nggak? Ya kan? Nah itu dia. Gak apa-apa, dia undang siapa, dia undang Edis juga boleh. Pertanyaannya Edis mau nggak ngikut Pak Bom? Betul. Gini loh. Buat ngelawan kakak. Aku aja di bawah. Kalau si Kiai Murtad itu bertausiah di atas, dia itu langsung ngerem langsung mendadak. Aduh, ada polisi di bawah pasti gitu dia. Iya.
apalagi mau direvisi. Kasihan ya udah ngajak-ngajak gitu nggak ada yang mau. Terus ngadu lagi sama kakak. Macam mana itu? Ngeri Hamuna? banget sih kak. Macam mana Gak tahu itu? tadi di mana tuh muka. Nggak tahu kak. Mukanya taruh di mana. Tapi Ini aku Pak Bobo pasti lagi nonton karena dia ngikutin aku, ngikutin Paroti Hidup. Tadi pun juga makanya dia gue lagi udah garuk bilang. kepala tuh. Makanya gue udah bilang. Apalagi si ibu itu ya kan, aku ini kan bukan tukang ribut ya. Jadi jangan aku diajak ribut karena aku itu lebih gila. Langit pun bisa pecah gitu loh. Coba. Bisa kan langsung kuhadirkan kan si BAB? Coba. Nanti kalau kuhadirkan si Kai Murtad gimana itu Pak Bombo? Coba. Gimana nih Pak Bombo lihat mukaku ya? Mukanya Kak Reda. Aduh. Bener ya. Kayak senioritas ya. Kayak lagi ngerabrak. Betul. Tapi teman-teman, itu kalahkan kalian dulu itu Pak apologet hebat itu apologet yang lari ke Amerika itu katanya. Coba. Coba ketik di bawah pulangkan duitnya Pak Bom gitu. Pulangkan duitnya Pak Bom gitu. Di viral biar viral. Pulangkan duitnya Pak Bom. Pak Bom please pulangkan duitnya gitu. Monitor ketua, monitor ketua. Ini macam mana itu Pak Bom Iya, makannya? Kan kalau bukan haknya harusnya dibalikin lah. Memang kalau dia makan kan 1 ton. Tapi ya tetaplah uangnya dibalikin lah, bukan uang dia. Kalau dia makan kan berasnya 1 ton. Ngalahin Bang Charles. Maka itu dia gak suka lihat Bang Charles. Gara-gara Bang Charles makannya ngalahin Pak Bom. Kakak tahu nggak? Pak Bom itu kalau ngemil tuh 500 gram setengah kilo daging di depan layar. Gini. Gat. Lu lihat nih Gat. Ya. Nih. Bupin. Nih ada daging. Ya elah norak banget. Terus selamat makan Pak gitu. Aku inget tuh. Duitnya siapa Makan aja daging itu? aja ngemil. Tunggu ya. Orang. Ditransfer kata dia gitu. Beli daging. Banyak uangnya. Gak apa-apa sebenarnya sih Kak. Gak apa-apa juga dia makan daging ya. Cuman jangan uang orang dong yang dimakan. Uang Karena si hasil korban, nipu-nipu. betul. Si korban ini mengadu ke saya itu karena memang dia tidak terima seperti itu ya. Kenapa dia sampai harus mendiem Karetda? Ya karena dia merasa ini di room si herder ini harus dikasih tahu penipuan-penipuan itu karena si herder ini tidak suka. Dia pasti menggigit para penipu itu maksudnya. Gimana Pak? Yang ditipu itu bukan satu orang teman-teman, bukan satu ya, bukan. Pulangkan duitnya Pak Bobo. Sebenarnya tuh ya kita ini semuanya hamba Tuhan, orang-orang Kristen Oten itu pada sayang sebenarnya Pak Bom. Sayang sekali. Bahkan sampai ratusan juta pun ya sudahlah hilang kayaknya, udah yang penting dia nggak mengulangi hal yang sama. Cuman kayaknya ngulang lama-kelamaan bisa 1 M loh Kak. Serius. Kalau dihitung mungkin 1 M itu. Iyalah, ya kan orang. Ya bukannya sirik sih, ngapain sih sirik sama orang penjahat, ngapain? Cuman kita kan di sini kan ya daripada berseteru kan makin lama ada keributan yang lain-lain, lebih baik ada Kareda di handle gitu. Salam ya. Numbrung sedikit Kak. Jadi aku curiga juga Kak, kan pernah dulu dia memberi pernyataan Pak Bom ini bahwa kan ikut campur dia dulu waktu sama si Rudi mengurus Anabata ya kalau nggak salah ya. Iya, kan ikut campur Pak Bom dan Pak Bom itu kan sudah mengumpulkan donasi untuk Anabata. Cuman kan secara pribadi saya curiga Bom ini karena si Rudi kan tidak disipilnya berapa itu dapat dari Pak Bom, begitu juga Pak Bom tidak memberitahu berapa yang dikasih sama si Rudi, dan si Bom juga tidak ada beritahu berapa yang terkumpul untuk Anabata. Jadi saya curiga juga PBB ini
ini pasti sudah memakan donasi dari anak bata ini, banyak ini. Mungkin ada, mungkin yang dikasihnya ke si Rudi. Bukannya mungkin sih, udah pasti orangnya udah ngomong. Cuman kita kan nanti aja lah buktinya kan. Iya, karena itu makanya saya curiganya begini. Saya curiganya Dengan begini kita, loh, Kak. donasi buat kita ke Amerika jelas. Oh gitu. Jadi curiganya begini kan, Kak. Canda ya? Iya. Yang dikasihnya sama si Rudi itu 30% dari yang sudah didapatnya ya, yang sudah didapatnya itu, yang diserahkannya sama si Rudi itu 30%. Jadi yang 70% Jadi gini. ini dipotongnya. Jadi gini, bukan gitu. Ini yang terakhir ya, yang terakhir dia open donasi. Ya teman-teman, saudara-saudara, kita open donasi nih buat anak Batak gitu kan. Ada nomor rekeningnya. Aku nggak berani nih untuk ngasih nomor rekening karena ada feeling nggak bagus mengenai Pak Bom Bom. Takut lah gitu. Aku berani satu kali ngirim itu cuman ke Syair ya, tim Syair, udah itu aja, stop. Kalau sama si Bom Bom itu ngeri kan, takut aja feeling kan. Nah dia ngasih tuh rekeningnya si anak Batak, dia ditampilin. Tapi ada beberapa donatur karena males ngirim percayanya sama Pak Bom Bom, atau enggak dia nge-save-nya nomor rekening Pak Bom Bom. Ya buat simple aja lah biar cepet kan, daripada daftar dulu. Kalau BCA kan daftar dulu kan, semuanya sih Bang didaftar dulu baru di ini kan dikirim. Nah dia ngirimnya ke Pak Bom Bom. Nah itulah yang dipertanyakan, yang dikirim ke Pak Bom Bom itu sampai enggak ke si Iskariot gitu. Katanya kan ditransfer ke Iskariot kan. Itu. Nah rekening itu yang satu lagi itu rekeningnya Iskariot gitu. Terus ada juga Bukan anak Batak. karena ada yang nanya, ada yang nanya di bawah ini kan, bukannya ditransfer langsung ke Rudi? Tidak, kalau itu. Iya, jadi ada yang transfer ke Rudi. Dengerin nggak tadi? Ada yang dipampang, ditransfer ke Rudi. Itu nomor rekeningnya Rudi. Cuman karena ada donatur yang males, kayak ya namanya lansia kan males ya ngetik-ngetik lagi. Percaya sama Bom Bom, nanti dia WA, Pak, ini titip ya buat si anak Batak melalui ke Iskariot. Anak Batak lah gitu. Dan itu uang gede gitu loh. Kalau yang receh-receh memang dikirim sebagian ke si Iskariot. Kalau yang jadi memang ada dua, ada dikirim ke Iskariot langsung, dipampangin di live ya. Kan nggak mungkin dong di live dipampangin rekeningnya Pak Bom Bom, kan nggak mungkin. Dia pinter lah. Pasti kan ada juga yang kayak yang gede-gede itu dia minta sendiri. Dia nge-follow up sendiri nih. Ada mau sumbangan buat anak Batak gitu-gitu. Dia follow up sendiri. Nah itulah yang ada yang follow up, ada yang enggak ya, ada yang kesadaran. Pak BBB, aku yakin tidak seperti itu. Inna astaga, jam segini masih ada yang masih jadi kayak dikira kita ini menggosip di sini. Astagfirullahaladzim. Dan yang lucunya Kak, dari pihaknya orangnya tersebut itu ya dia merasa nggak pernah didapat itu dan pernah minta juga untuk ada donasi itu, gitu. Iya betul. Maka itu disinilah Kak Reda langsung panas. Aku pernah itu masih teringat aku, karena aku di bawah pada saat itu ketika si Pak BB itu mengumumkan ya, dulu bantuan dari anak Batak itu langsung ke Rudi Yohanes dan tidak pernah sama sekali saya terima dan masuk ke rekening saya. Iya dia ngomong begitu, namanya orang kan udah ke pojok pasti kayak gitulah omongannya. Tapi kan kita dengarnya apa? Si yang transfer dong, ya kan? Yang pemilik uang. Kenyataannya kan langsung ke rekening si Bom Bom ya. Itu kan yang tidak dikirim. Iya, ada di rekening Bom. Balik lagi ya, kita ngomongnya ada di rekening Pak Bom Bom, enggak semuanya ada di rekening Iskariot. Kita ngomongnya sesuai dengan kenyataan real aja. Ya, jangan dirubah-rubah gitu. Iya. Jadi gimana Pak Bom Bom? Yang dipusingkan sekarang Pak Bom Bom udah ditelan masalahnya itu uang. Receh-recehannya juga dimasukin ke dalam perut. Gimana dong? Udah di perut Kak Reda. Jadi tuh kan ada lagi penipuan ya. Kenapa kok tahu si Poljer itu, si polisi Jerman itu? Kok bisa dia tahu ya? Bisa, makanya mulut si Iskariot babi itu nggak bisa ngapa-ngapain karena gue langsung spill
yang masuk ke istrinya anak Batak itu cuma 1.800.000 ya. 800? Jadi gini Kak, Coba. Kak, ada lagi Kak. Kalau namanya donasi Kak, di mana-mana kita nih donasi nih. Aku nih contohnya, aku donasi buat ke Pak Bom Bom katakan, buat benerin laptopnya. Aku sama teman-temanku bilang sama donatur, nih ada kondisi nih laptopnya Pak Bom Bom. Ini real ya, nyata ya, ini terjadi. Pak Bom Bom rusak. Kakak bisa bantu nggak? Aku mau ngasih iPad aja. Jangan, Pak Bom Bom nggak pakai iPad. Nggak mahal kok Kak, aku bilang gitu. Butuh berapa? Coba dikali-kali. Aku adanya $300. Ya udah itu udah cukup kok, aku bilang gitu. Udah, transfernya ke siapa? Nggak ke aku. Aku nggak berhak atas uang itu. Ke siapa? Ke Pak Bom Bom. Karena Pak Bom Bom yang membutuhkan. Kan itu yang benar dong. Nah, contoh halnya sama kayak di anak Batak. Kenapa mesti ke Iskariot dulu? Ada potongan pajak dong, potongan preman, ya kan, potongan ini, potongan itu, habis akhirnya kan. Jadi apa gunanya donasi kalau banyak potongan? Kalau ada donasi langsung ke orangnya, kayak gitu. Dage cuman 1.800.000. Sudah ada buktinya di si polisi Jerman. Nggak ada bukti itu deh. Hanya di si polisi Jerman itu ada. Loh, kenapa kok bisa ya si Poljer itu tahu? Ya itulah. Gue juga nggak tahu kenapa kok ada. Coba, gimana Pak Bom Bom? Aman sekarang Pak Bom Bom? Gimana jantung Pak? Gitu, teman-teman ya. Kok Ya. sampai hati kayak gitu ya? Iya. Harusnya kan itu orang lagi susah, ya kan? Ya. Itu Jadi gini nih, aku sama Pak Kuang inilah berdua yang ngebelain Pak Bom Bom diserang sama netizen-netizen. Dengan maksud Pak Bom Bom mau bisa berubah. Tapi pada akhirnya kan Pak Bom Bom gak berubah. Malah lebih Iya. parah. Ya kan Pak Kuang? Kita berdua Iya, loh di betul. atas sampai 1,5K diserang. benar. Di benar. komalnya Bu Griti. Yang di atas siapa? Cuma aku, Pak Kuang sama Pak Bom Bom bertiga. Hmm. Gitu. Ya Bu Griti hostnya tapi diem aja dia. Gak bisa ngomong apa-apa. Nah, Mana jadi tahu itu itu. saya bilang kok enggak takut hukum tabur tua ya? Dia pada waktu Iya. mengalami kesusahan apa? Iya toh? Kok berani orang lagi susah kok enggak mau dimakan duitnya orang? Kan enggak Betul. boleh gitu ya. Iya betul. Aduh. Ya banyak sih Pak, bukan 1 kali 2 kali sih kejadian ini yang aku dengar ya. Banyak sih Pak. Itu aja. Ini yang terakhir-terakhir doang, yang selebihnya lebih parah lagi. Cuman tuh karena Kristen itu pemurah, Kalaupun misalnya jadi pemaaf. kalau si itu yang di sana si AB misalnya dapat 15 juta atau 15 rebong seperti itu, kalau gua tanpa data mana mungkin gua cuap-cuapin di sini, nggak mungkin lah. Nggak mungkin saya tanpa data dan evaluasi yang sangat detail itu saya bongkar di sini. Itu bukan tipe si Herder itu. Yang lebih parahnya Nggak mungkin lagi, juga. Mama Sanggul udah ngomong baik-baik ya Kak ya. Udah ngomong baik-baik, kata Bapak Bom Bom. Ngomongnya baik sekali menurutku ya, yang seorang Mama Sanggul kalau marah itu kayak apa Kakak tahu kan? Itu menurut aku udah baik banget. Malah dimarah-marahin lu. Disuruh turun. Parah sih itu. Ini orang nggak punya hati atau bagaimana? Aku yakin kok itu uang udah kemakan. Setidaknya dia ngomong lah baik-baik. Ya Bu, butuh waktu ya Bu. Kalau Ibu butuh pembuktiannya, saya print biar Ibu puas. Nanti saya japri deh kalau Ibu butuh itu. Apalah bahasanya yang lebih halus. Gak usah kayak Mama Sanggul dimarah-marahin jam 6 pagi. Dia bilang saya naik hitam ke si Wanes tuh, ada tuh Wanes bilang, Pak Bom Bom sabar lah Pak Bom Bom. Jangan marah-marah Pak Bom Bom. Pak lu lagi, gue lagi naik hitam kayak gini. Kayak begitu. Kayak gitu. Berarti kan dia marah dong, tersinggung. Kayak panik gitu lah. Oke. Ya. Oke, kalian sudah dengarkan ya teman-teman. Jadi yang bongkar tuh bukan kita. Bagi teman-teman yang nggak setuju, silakan komplain ke Reda Marbun ataupun yang merasa sudah donasi kepada Pak Bom Bom, minta pertanggungjawabannya dari Pak Bom Bom. Sesimpel itu kok. Dan kita tahu waktu kasus Rudi Iskariot tertangkap untuk kedua kalinya,
Pak Bom Bom dan Rudi Iskariot memang membangun ya donasi, membangun apa ya sistem untuk menggalang donasi. Dan itu awalnya dua-dua jalan tuh. Tapi terakhir terjadi kesepakatan di mana Pak Bom Bom menyerahkan menyerahkan penginputan dan penggalangan donasi tersebut kepada Rudi Iskariot, dan Pak Bom Bom bilang uang yang ada di tempat dia sudah dikasih ke Rudi Iskariot. Walaupun tidak tahu kita berapa yang dia transfer. Untuk masyarakat umum, untuk penonton biasa, ya itu sebenarnya memang tidak ada kewajiban Pak Bom Bom untuk menunjukkan data tersebut. Nggak ada. Ya, nggak ada kewajiban dia, teman-teman. Tetapi kepada para donatur yang ikut serta, ya itu harus, teman-teman. Itu ada hak para donatur. Saya, contoh teman-teman, saya buat Jumat Berkah. Yang nyumbang itu saya catat. Ya, yang nyumbang itu saya catat, dan setelah selesai acara saya kirim untuk mereka laporannya, ya, uangnya yang kepake berapa, biaya yang kepake berapa, kita kirimin semua, teman-teman. Ya, termasuk mutasi rekening. Supaya apa? Ini kepercayaan orang. Nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau ada yang sudah donasi kepada Pak Bom Bom, silakan minta. Itu hak kalian. Ya, itu hak kalian karena apapun ceritanya, ya, walaupun mungkin cuma 100.000, 200.000, oke, Pak Bom Bom nggak punya hak bilang, udah saya kembalikan 3 kali lipat. Itu kan jahat, teman-teman. Kita lihat kemarin ya, setiap ada yang komplain masalah donasi kepada Pak Bom Bom, kalau jumlahnya kecil dia bilang apa? Saya kembalikan 3 kali lipat gitu. Artinya kamu tuh nggak menghargai, karena sudah ketahuan kamu seperti itu nggak benar. Ya, itu nggak benar cara seperti itu, teman-teman. Nggak boleh. Jadi sekali lagi ya, terlepas itu nama yayasan sekalipun. Nah, ini saya bilangin, teman-teman. Walaupun itu nama yayasan, kalian sudah berdonasi, kalian berhak minta pertanggungjawaban. Kalian berhak ya meminta laporannya. Walaupun nanti alasannya, oh sudah di-post di YouTube gitu. Ya minta linknya. Minta link YouTube-nya gitu. Ya. Saya biasanya, untuk ke para donatur itu rincian. Tapi video dokumentasi ya, itu saya taruh di YouTube sebagai cuplikan. Yang ke donatur paling foto-foto aja. Kalau nggak video yang pendek sekali gitu. Artinya apa? Kita harus ada tanggung jawab, teman-teman. Jangan biasakan ada kepala nggak ada ekor. Oke? Dan juga disampaikan ya, bagaimana Pak Bom Bom ternyata masih menerima donasi, walaupun dia sudah bilang bahwa Rudi Iskariot yang memegang donasi anak Batak. Ke tempat Rudi Iskariot aja. Cuman memang kadang ada orang tua kayak gitu, teman-teman. Ada orang tua tertentu yang istilahnya malas untuk input nomor rekening lagi. Takut salah gitu. Jadi misalnya dia biasa ke Pak Bom Bom, ya udah lewat Pak Bom Bom aja. Paling dia bilang ke Pak Bom Bom, Pak Bom Bom ini titip ya buat anak Batak, tolong disampaikan, tolong disalurkan gitu. Paling gitu. Betul nggak? Dan itu bukan hanya di sebelah, teman-teman. Di Muslim juga sama. Ya, contoh waktu kemarin, teman-teman, waktu saya dipanggil oleh Polda ya, kan saya sempat menghilang itu. Jadi ada beberapa penonton itu menitipkan ke teman-teman kita gitu, yang mereka rasa kenal sama saya, dekat sama saya ya. Apologet Islam yang dekat sama saya, mereka titipin, Bang, titip ya untuk Julius, untuk perjuangannya gini ya. Dan saya baru tahu setelah saya muncul kembali, saya eksis kembali, saya dikirimin buktinya gitu, bukti transfernya. Ya, jadi dia bilang dia titip ke si A, si B, si C gitu kan. Ya, saya cuma bilang, mohon maaf, sampai detik ini nggak nyampe ke saya gitu kan. Mungkin lupa, ya, mungkin teman yang dititipin ini lupa gitu, lupa untuk nyalurin ya. Saya nggak tahu lupa atau amnesia, karena kalau satu mungkin lupa, ya 1-2 mungkin lupa, tapi kalau banyak nggak tahu juga kok bisa lupa. Tapi sekali lagi teman-teman, ya inilah pentingnya kalian menyalurkan itu, jangan istilahnya, saya nggak mau repot lah, saya biasa ke Pak Bom Bom, nanti Pak Bom Bom aja yang terusin ke orang lain. Jangan, teman-teman. Biasakan langsung ke orang yang bersangkutan. Jangan pakai perantara. Walaupun kalian melihat, oh ini Pak Bom Bom kan terpercaya. Saya kan penonton Pak Bom Bom, jadi saya percaya dengan Pak Bom Bom. Jangan, teman-teman. Ya, sama misalnya kayak saya, penonton di HMC, misalnya saya lagi galang untuk si Kores misalnya. Ya, saya galang untuk Kores. Kalau bukan rekening Kores, kalian boleh tanya ke saya nomor rekening Kores. Misalnya saya nggak cantumkan, kalian boleh tanya. Dan saya paling malas gitu, jadi calo-calo kayak gitu ya. Walaupun kalau Pak Bom Bom dan mafia-mafia donasi itu pengen banget jadi calo, karena menurut mereka ada potongan-potongannya. Menurut Reda Marbun dan tim ya, biasanya lewat
apologet Kristen itu ada aja tuh yang dipotong-potong. Nah, kalau saya nggak suka sekali yang gituan, teman-teman. Mending langsung ke orangnya, ngeribetin gitu. Saya harus rekapin, ya. Saya harus transfer lagi ke orangnya. Aduh, langsung aja lah. Ngapain ngerepotin orang gitu? Ada-ada aja gitu. Jadi kerjaan dan silap-silap, ya, silap-silap kita lupa, silap-silap ada yang keselip, dosa di kita. Ya, sial kali gitu kan. Nggak ada niat tapi gara-gara nggak sengaja keteledoran, malah jadi berdosa, kan goblok itu. Dan dikatakan juga ya bahwa istri Rudi Simamora hanya menerima 1,8 juta. Bayangkan teman-teman. Penonton Kristen itu saya yakin kok baik-baik kalau bicara donasi ya. Mereka tuh royal sekali untuk donasi. Lihat ada RK. Mau mobil dikasih, mau bangun studio 80 juta dikasih bangun. Luar biasa. Ya, saya nggak pernah dapati apologet Kristen ya itu ada yang sampai galang donasi nggak tercapai. Semua tercapai. Luar biasa. Luar biasa penonton mereka. Tapi bayangkan ke anak Batak, istrinya cuma 1,8 juta. 1,8 juta cuma teman-teman. Nggak masuk akal. Mohon maaf ya, bukan saya merendahkan 1,8 jutanya, tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekali gitu. Artinya, ya ke orang-orang inilah yang banyaknya gitu. Kasihan gitu. Orang yang jadi korban, mereka yang bersenang-senang. Nah, itulah mafia donasi. Mereka senang sekali kalau ada temannya, orang yang dia kenal kena musibah, karena disitulah kesempatan dia. Di situ kesempatan dia, teman-teman. Nah, itu hati-hati ya. Dan sama gitu. Mau itu agama apapun, bisa jadi ada yang seperti itu. Sekali lagi ya, bisa jadi ada yang seperti itu. Untuk itu mawas diri, jangan menormalisasikan, udahlah, pokoknya saya udah donasi, terserahlah. Jangan teman-teman. Kalian nggak mendidik seperti itu. Ya, donatur-donatur seperti itu nggak mendidik, bahaya. Kalian harus biasakan minta pertanggungjawaban. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dibeli mau di madunya ya teman-teman ya. Link pembelian ada di deskripsi video. Silakan diklik, silakan dibeli mau di madunya. Madu asli mulai dari harga 40.000 saja. Bayangkan, mulai dari 40.000 sudah dapat madu asli setengah kilo. Sekian dari saya dan makasih buat teman-teman semua yang udah support dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.